Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maria Novalia Endala dengan NIM 167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja langsung. Yang ketiga, sifat-sifat tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir, perencanaan tenaga kerja langsung. Yang pertama, definisi mengenai tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlihat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Yang kedua, mengenai jenis-jenis tenaga kerja langsung. Jenis-jenis tenaga kerja langsung diklasifikasikan dalam 4 jenis. Yang pertama, berdasar fungsi pokok organisasi. Organisasi dalam perusahaan manufaktur terbagi ke dalam 3 fungsi pokok perusahaan, yakni produksi, pemasaran, dan administrasi. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur pokok produk dan biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan harga pokok produksi, melainkan unsur biaya usaha. Dengan demikian, biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi 3, antara lain, yang pertama, biaya tenaga kerja produksi. Contohnya seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran. Contohnya seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Contohnya seperti gaji karyawan bagian akuntansi, personalia dan sekretariat, serta biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi. Yang kedua, berdasar kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Sebagai contoh, departemen produksi suatu perusahaan pencetakan terdiri dari departemen bagian setting, departemen bagian cetak, dan departemen bagian finishing. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Penggolongan sejenis juga dilakukan pada departemen-departemen non-produksi seperti bagian akuntansi, bagian pemasaran, dan bagian personalia. Penggolongan semacam ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Yang ketiga, berdasar jenis pekerjaan. Penggolongan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja dalam sebuah departemen berdasarkan sifat pekerjaannya. Sebagai contoh, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai operator, mandor, dan penyelia atau superintenden. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar tenaga kerja. Yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan hubungannya dengan produk. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Dengan demikian, tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja di pabrik yang terlibat langsung dalam kegiatan proses produksi, mulai dari bahan mentah sampai berbentuk barang jadi. Jasanya dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan upahnya merupakan bagian yang besar dalam memproses produksi tersebut. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhatikan langsung sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung terlihat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Upah tenaga ini disebut biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead.
Upah tenaga kerja ini dibebankan kepada produk tidak secara langsung, melainkan melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Yang ketiga, menjelaskan mengenai sifat-sifat tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung mempunyai sifat-sifat yang terdiri dari: yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, secara umum tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir atau terutama dalam penentuan harga pokok. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat-sifat antara lain: yang pertama, besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja jenis ini merupakan biaya semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Dan yang terakhir, tempat bekerja untuk tenaga kerja ini tidak selalu di dalam pabrik, tetapi bisa di luar pabrik. Yang terakhir, menjelaskan mengenai perencanaan tenaga kerja langsung. Perencanaan efektif dan pengendalian yang sistematis dari biaya tenaga kerja merupakan suatu masalah yang penting. Perencanaan dan pengendalian biaya tenaga kerja mencakup masalah-masalah utama dan rumit. Mencakup yang pertama, kebutuhan personil, yang kedua, penerimaan tenaga kerja, yang ketiga, pelatihan, yang keempat, pengukuran kinerja, yang kelima, uraian tugas dan penilaian, yang keenam, negosiasi dengan serikat kerja, dan yang ketujuh, administrasi upah dan gaji. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Paravina. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan-persiapan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung mencakup kebutuhan atas tenaga kerja langsung yang direncanakan untuk memproduksi berbagai jenis kuantitas keluaran yang direncanakan dalam anggaran produksi. Sebelum kita menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Seringkali ditemui dalam praktik, yakni satuan hitung atas dasar jam tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam persiapan penyusunan anggaran terlebih dahulu, kita harus membuat manning table. Manning table adalah daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan: yang pertama yaitu jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Dan yang ketiga yaitu bagian-bagian yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja biasanya ditentukan berdasar salah satu dari teknik pengukuran kerja, yakni analisa gerak, analisa waktu, dan sampling kerja. Analisa gerak ini merupakan pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi suatu jenis barang tertentu. Dalam analisa ini diteliti gerak-gerak yang ada dalam pekerjaan dan diambil gambarnya untuk dianalisis gerak mana yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu analisa waktu. Perhitungan ini terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Sebagai hasil dilakukannya analisa gerak dan waktu ini akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan direct labor hour atau DLH. Yang terakhir yaitu sampling kerja. Teknik ini merupakan pengukuran kerja yang terdiri atas pengambilan pengamatan secara acak karyawan untuk menentukan proporsi waktu yang mereka pakai di dalam mengerjakan berbagai jenis kegiatan. Teknik ini bermanfaat terutama untuk menganalisis kegiatan kelompok dan kegiatan yang bersiklus lama. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Pada tahun 2010 dalam sebuah perusahaan, tenaga kerja langsung pada pabrik digolongkan menjadi 3 tingkatan, yakni golongan 1, 2, dan golongan 3. Upah per jam buruh langsung masing-masing golongan adalah: golongan 1 yaitu Rp450 per orang DLH, golongan 2 yaitu Rp500 per orang DLH, dan golongan 3 yaitu Rp750 per orang DLH. Jumlah masing-masing golongan adalah: golongan 1
yaitu 50 orang, golongan 2, 20 orang, dan golongan 3, yakni 5 orang. Selanjutnya yaitu pembahasan. Tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung adalah yang pertama yaitu golongan 1 dengan tingkat upah per jam Rp450 per orang di LH dan jumlah tenaga kerja yaitu 50 orang, jumlah di LH yaitu 100, jumlah upah yaitu Rp2.250.000. Untuk golongan 2, tingkat upah per jam yaitu Rp600 per orang di LH dengan jumlah tenaga kerja 20 orang, jumlah di LH 100, jumlah upah Rp1.200.000. Selanjutnya yaitu golongan 3, tingkat upah per jam Rp750 per orang di LH dengan jumlah tenaga kerja 5 orang, jumlah di LH 100, jumlah upah yaitu Rp375.000. Jadi untuk total seluruh jumlah upah adalah Rp3.825.000 dengan tingkat upah rata-rata Rp3.825.000 dibagi 7.500 sama dengan Rp510 per orang di LH. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membahas mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung terbagi menjadi dua, yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu anggaran jam tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung, diperlukan data tentang anggaran produksi dan standar jam tenaga kerja langsung, di mana formula yang digunakan yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung sama dengan unit produksi dikali dengan standar jam tenaga kerja langsung. Dalam anggaran ini harus dicantumkan yang pertama, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan, yang kedua, departemen atau bagian yang turut dalam proses produksi, yang ketiga, jumlah DLH yang diperlukan untuk tiap jenis barang, dan yang keempat yaitu periode waktu produksi, bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, diperlukan data tentang jumlah jam tenaga kerja langsung dan standar tarif upah tenaga kerja langsung per jam, di mana formula yang digunakan yaitu jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung dikali dengan tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Secara terperinci, hal-hal yang tercantum dalam anggaran ini yaitu yang pertama, jumlah barang yang diproduksi, yang kedua, jam tenaga kerja langsung atau DLH yang diperlukan untuk mengerjakan satu unit barang, yang ketiga, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, yang keempat, jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan, dan yang terakhir adalah periode waktu produksi, bulan, triwulan, kuartal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Pengendalian yang efektif dari tenaga kerja langsung bergantung pada kemampuan penyedia, pengawasan langsung, dan laporan kinerja. Di sini terdapat kebutuhan yang pasti terhadap standar tenaga kerja yang memudahkan penyedia untuk mengukur kinerja, di mana perencanaan alur kerja dan susunan perlengkapan serta peralatan memiliki pengaruh yang pasti pada biaya tenaga kerja langsung, sehingga dua elemen utama pengendalian biaya tenaga kerja langsung adalah yang pertama, perhatian sehari-hari pada biaya, kemudian laporan kinerja dan evaluasi hasil. Untuk itu, diperlukan laporan pelaksanaan disertai dengan analisa varians. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu laporan pelaksanaan pemakaian tenaga kerja langsung. Pada dasarnya, laporan ini berisi tentang jam kerja real, jam standar untuk output real, dan variasi waktu, yang merupakan selisih antara jam kerja dengan jam standar.
Laporan pelaksanaan untuk tenaga kerja merupakan kelanjutan dari laporan pelaksanaan untuk bahan mentah. Oke, yang berikut adalah analisis varians. Jadi formula untuk analisis varians yaitu sesuai dengan yang ada pada slide. Yang pertama, varians efisiensi. Untuk mendapat varians efisiensi, maka kita dapat menggunakan rumus jam kerja rencana kurang jam kerja real dikali dengan tarif upah rencana. Yang kedua, varians tarif upah. Untuk mendapatkan varians tarif upah, dapat kita gunakan rumus tarif upah rencana dikurangi tarif upah real dikali jam kerja real. Yang ketiga, untuk mendapatkan total varians, maka dapat kita gunakan rumus varians efisiensi ditambah dengan varians tarif upah. Selanjutnya, ada fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja yang baik dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, pemakaian tenaga kerja bisa lebih efisien karena perencanaan dan standar telah ditentukan dengan matang. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Kemudian yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.